Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sulit dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pada penerapan good governance di Indonesia belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua faktor utama good governance. Saudara, Jumat 15 Maret lalu, KPK kembali melakukan OTT. Publik pun kembali digegerkan, karena bagaimana tidak, salah satu yang terjaring dari OTT ini adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi. Yang lebih membuat miris masyarakat, kasus Romi terkait dengan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? 1 pekan sejak terjerat operasi tangkap tangan, tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romahur Muzi, Jumat pagi kembali dibawa penyidik ke gedung KPK. Dengan tangan terborgol yang ditutupi sebuah buku, Romi untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Usai diperiksa, Romi mengungkapkan fakta mengejutkan. Tak hanya membantah jual beli jabatan, Romi justru menyeret sejumlah nama, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifuddin Halim. Nama terakhir adalah pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto yang beberapa waktu lalu pernah menyatakan dukungan kepada calon Presiden Joko Widodo. Romi mengaku hanya membantu menyampaikan aspirasi kedua orang itu yang merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Mendengar namanya disebut Romi, Kiai Asep Saifuddin Halim langsung bereaksi. Asep membantah tudingan mantan Ketua Umum P3 itu. Berarti tidak benar ya? Rekomendasi tidak ada rekomendasi. Rekomendasi itu tertulis tuh, nak. Tidak ada saya memberikan rekomendasi tertulis. Cari kemana? Tidak ada rekomendasi tertulis saya. Meskipun Bu Khofifah juga tidak memberikan rekomendasi. Ya, enggak. Lembaga ikhlas beramal. Ya, slogan Kementerian Agama itu seakan memiliki arti yang berbeda tatkala beragam kasus suap dan korupsi berulang kali terjadi. Dalam kasus Romi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga ikut terseret. Ruangan menteri yang juga sesama politisi P3 itu diperiksa dan disegel KPK. Uang tunai 180 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika ditemukan. Sebelum kasus suap jual beli jabatan terbongkar, Kementerian Agama tercatat sudah beberapa kali digerogoti kasus korupsi. Sebut saja nama mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar yang divonis 5 tahun penjara karena terlibat korupsi dana abadi umat. Yang miris, kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan perlengkapan laboratorium madrasah tahun 2012 yang melibatkan politisi Partai Golkar. Fat El-Fous Arafik dan 2 terpidana lainnya sudah divonis penjara. Kembali mantan Menteri Agama jadi pesakitan. Kali ini Surya Dharma Ali harus merasakan dinginnya lantai Hotel Prodeo karena terjerat kasus korupsi proyek haji dan dana abadi umat. Dan terakhir, jabatan di Kemenak yang diperjualbelikan melalui tangan ketua umum partai politik.